Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi saudara-saudara, beberapa minggu ini kita akan melihat satu bagian daripada firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita mengapa pentingnya kita untuk datang bersama-sama dan beribadah, memuji Tuhan, dan terutama juga nanti beberapa minggu, 2 minggu yang akan datang kita akan bicara mengenai doa bersama, saudara-saudara. Sekali lagi ini bukannya untuk guilt tripping buat beberapa dari saudara yang mungkin ke gereja atau jarang ke gereja, tetapi kebetulan sekarang datang ke gereja, ataupun juga yang tidak pernah datang ke persekutuan doa, begitu ya. Itu bukan guilt tripping, tetapi kita akan lihat dari pembacaan kita dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan fokus kepada satu topik, yaitu kenapa showing up counts. Kenapa kita perlu datang ke gereja secara fisik, dan kenapa kita perlu juga untuk memikirkan bagian daripada firman Tuhan yang berbicara demikian, saudara-saudara. Ada banyak orang mengatakan bahwa showing up counts. Showing up counts. Saya mengambil satu kutipan dari Woody Allen. Saya nggak tahu, saudara-saudara, itu kutipannya itu cocok atau enggak di sini. Tetapi dia katakan apa, saudara-saudara? 80% of success, dia katakan, 80% of success is showing up. Berapa banyak dari sini, saudara yang kuliah, yang mana di kuliah, saudara-saudara katakan, atau dosennya katakan bahwa kehadiran itu dinilai. Ada berapa di sini? Yang kuliah, dan yang bilang bahwa kehadiran itu dinilai. Ada ya? Betul ya? Berapa persen, Richie? 10%, lumayan, saudara-saudara. Tapi kalau misalnya kita tanya kepada Woody Allen bilang katanya sebetulnya 80% kata dia kehadiran, saudara-saudara. Karena apa? Karena memang ternyata penting sekali untuk kita bicara mengenai keberadaan seseorang, apakah itu di ruang kelas, ataupun juga di dalam gereja, ataupun juga di dalam ibadah, saudara-saudara. Kehadiran itu diperhitungkan. Dan saya bukannya main quote dari Woody Allen, atau juga mungkin dari dosennya Richie, tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kehadiran kita di gereja itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan pertanyaannya ialah, kita tanya kepada Tuhan, masa sih betul sih? Ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, begitu ya, Tuhan Yesus akan tanya, berapa kali datang ke gereja dalam hidupmu? Atau berapa kali mungkin ikut persekutuan doa? Dan kemudian saudara-saudara nanti dibandingkan jawaban kita dengan timesheet-nya begitu ya. Mungkin Tuhan Yesus punya timesheet-nya nanti, dan akan dilihat ini sesuai atau enggak dengan timesheet-nya, saudara-saudara. Ataukah ada mungkin presentasi di mana kita nanti mungkin bisa masuk surga karena ada 10% hadir di gereja. Apakah seperti demikian, saudara-saudara? Enggak akan seperti demikian. Lalu pertanyaannya, kenapa kehadiran di gereja itu diperhitungkan oleh Tuhan? Nah, bagian daripada firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara-saudara, adalah bagian daripada surat Ibrani, di mana pada waktu itu si penulis surat Ibrani, kita tidak tahu siapa, dia menuliskan kepada jemaat yang ada atau yang punya latar belakang Ibrani. Jadi mereka adalah jemaat yang punya latar belakang Yahudi, saudara-saudara. Dan di dalam bahasa Inggris disebut sebagai the book of epistle to the Hebrews. Kalau saudara lihat letternya seperti itu, saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris. Dan jemaat ini adalah jemaat yang memiliki latar belakang yang sangat kaya di dalam budaya Yahudi. Jadi dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang yang tahu segala macam tradisi, peraturan, dan lain sebagainya dari jemaat Yahudi, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, mereka ketika mereka tinggal di diaspora, seperti orang Indonesia tinggal di Australia, mereka datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus, dan mereka meninggalkan iman percaya mereka yang lama, dan adat istiadat mereka yang lama, tetapi mereka tetap masih adalah orang-orang Yahudi sebetulnya, yang memiliki latar belakang Ibrani.
Mereka tinggal di diaspora, bukan di tanah perjanjian, dan mereka ada di dalam kehidupan yang penuh dengan banyak tantangan. Kehidupan yang penuh dengan banyak tantangan. Dan mungkin sebagian dari mereka sudah merasa mau give up. Sudah nyerah. Karena apa? Karena mereka pikir bahwa penderitaan, baik itu penderitaan daripada yang datang dari penguasa yang pada waktu itu anti-Kristen, ataupun juga penderitaan yang mereka alami pada waktu itu dari orang-orang yang mana mereka tinggal, saudara-saudara, mereka orang-orang tinggal yang masih belum percaya, boleh dikatakan, mungkin itu begitu berat, sehingga pada akhirnya mereka pikir mereka mau give up, mau menyerah. Buat apa lagi percaya kepada Tuhan Yesus? Dan terutama bagaimana budaya yang ada di sekitar mereka pada waktu itu sangat menggiurkan dan membuat mereka mungkin berpikir, ngapain lagi saya percaya kepada Kristus, saudara-saudara. Dan itu mungkin mirip dengan apa yang kita hadapi pada saat ini juga. Karena apa? Karena ada banyak diskriminasi ya terhadap orang Kristen. Betul nggak, saudara-saudara? Di Indonesia kita nggak usah bilang hal tersebut. Karena sehari-hari kita bisa lihat ada kesulitan, ada keterhimpitan dari konteks apapun, saudara-saudara, yang saudara hidupi di Indonesia. Rata-rata seperti itu, saudara-saudara. Tetapi juga demikian yang terjadi di Australia sebetulnya. Kalau kita lihat di Australia, di dalam konteks pendidikan contohnya, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa sebetulnya ada sebuah diskriminasi terhadap orang-orang Kristen. Seringkali kita pikir, apa iya ya? Di Australia, dengan segala kebebasannya, ada semacam tersebut, saudara-saudara, ada semacam diskriminasi. Mereka menekankan mengenai keragaman, saudara-saudara, tetapi pada akhirnya yang mereka tekankan itu bukan keragaman, tetapi yang mereka tekankan itu lebih kepada keseragaman. Beda ya? Antara keragaman dengan keseragaman. Oke? Kalau misalnya keragaman, berarti setiap orang itu bisa berbicara. Betul nggak? Contohnya ada 5 kepercayaan. Di dalam keragaman, setiap orang itu boleh berbicara. Tetapi sebetulnya filosofi yang ditekankan oleh orang-orang sekular yang ada di Australia ingin menekankan mengenai keseragaman. Sehingga dibuat semua orang itu memiliki hal yang sama, saudara-saudara. Jadi beda. Dan itu terjadi di Australia, dan juga seringkali kita lihat di dalam beberapa konteks terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, bukan hanya sekedar kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda, tetapi kita dibuat menjadi sama dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu kita harus pintar untuk kita nggak dibohongi. Dan di dalam konteks tersebut, saudara-saudara, ada banyak orang yang give up. Ada banyak orang yang menyerah. Karena apa? Karena terlalu berat. Menjadi Kristen terlalu berat. Di dunia usaha berat, di dalam dunia sosial berat, di dalam semua dunia segala aspek kehidupan terlalu berat. Lalu apa yang menjadi dorongan dari penulis Ibrani ini kepada jemaat yang pada waktu itu sudah mau give up iman mereka? Kita baca bersama-sama dari ayat 25, ini ayat yang cukup terkenal, saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama, ada di layar, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa dorongan yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani? Don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan ikut arus. Jangan membaur, dia katakan. Tetap menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus dan tetap menjadi orang-orang yang setia mengikuti dia, saudara-saudara. Yang salah ialah ketika kita give up. Kita give up iman percaya kita dan juga kita give up sebagai pengikut Kristus di dalam dunia ini. Dan luar biasa ya saudara-saudara ya. Saran dari penulis kitab Ibrani ini untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita itu, ini bukan hanya sekali 2 kali. Jadi dia katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan itu bukan hanya dilakukan dalam sekali, dalam sebulan, atau mungkin sekali dalam setahun, atau 2 kali dalam setahun. No. Yang dia katakan ialah
janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan tersebut secara rutin, setiap minggunya, setiap harinya. Janganlah menjauhkan diri, dia katakan, dari pertemuan-pertemuan tersebut. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Ada banyak orang Indonesia yang tinggal di Australia. Di kota Sydney aja ada 35.000 sekarang orang Indonesia yang tinggal di The Greater Sydney pada saat ini. Berapa banyak dari mereka yang sudah Kristen di Indonesia, dan ketika mereka pindah ke sini, saudara-saudara, lama-kelamaan, semakin hari, give up, dan tidak lagi menjauhkan diri bahkan dari pertemuan-pertemuan tersebut, saudara-saudara. Saudara boleh tahu sendiri. Saudara tahu sendiri, orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani bilang apa? Don't give up. Ada 3 dorongan yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani kepada pembacanya, dan juga dorongan ini diberikan kepada kita pada saat ini dari passage atau dari perikop yang tadi kita baca. Oke? Dan kita akan belajar 3 hal tersebut, saudara-saudara, hari ini. Yang pertama, penulis kitab Ibrani mengatakan kepada kita untuk kita tidak give up dan untuk kita melihat kemana? Ke atas. Ya, ke atas. Lihat ke atas, kata penulis kitab Ibrani. Karena apa? Karena semuanya pada akhirnya, kenapa kita melakukan hal ini, kenapa kita percaya kepada Yesus, kenapa kita terus percaya kepada Dia, itu semuanya bukan karena kita loh. Kita bilang, memang kita katakan bahwa, oh iya, saya mau percaya kepada Yesus. Tetapi sebetulnya, yang terjadi itu adalah karena apa yang Allah lakukan pertama kali. Jadi, Allah melakukan sesuatu bagi kita. Kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita, masing-masing dari kita itu nggak akan percaya kepada Yesus, saudara-saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, Allah bertindak terlebih dahulu di dalam kita, mendorong kita, bekerja di dalam rohnya, saudara-saudara, dan mendorong kita supaya kita bisa datang kepada Dia. Dan ini yang dilakukan juga oleh Allah kepada orang-orang Ibrani ini, saudara-saudara. Perhatikan ayat 19. Dan ayatnya yang ke-20, apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian, dia katakan. Dapat masuk ke tempat yang kudus. Oleh karena Dia yang membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi dengan kata lain, si penulis ini mengatakan apa? Itu semuanya hanya karena apa yang Yesus lakukan. Hanya karena semata-mata darah Yesus. Si penulis ini mengajak si pembaca untuk pertama-tama bukan melihat ke samping, tetapi melihat ke atas, saudara-saudara. Melihat ke atas. Dan dia katakan kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi kita dapat datang sekarang kepada Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. It is a big deal buat mereka, saudara-saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang datang dari latar belakang yang sangat kaya dari perjanjian lama, di mana saudara-saudara orang Israel selama 2000 tahun kurang lebih, mereka hanya bisa menghampiri Allah itu paling 3 kali setahun. 3 kali loh setahun loh, saudara-saudara. Imam biasa bahkan bisa datang itu mungkin kurang lebih dalam waktu 2 minggu dari 52 minggu yang ada dalam 1 tahun. That's it. Dan saudara-saudara, orang yang bisa masuk betul-betul ke dalam ruang yang maha suci itu hanyalah imam besar, saudara-saudara, yang hanya bisa masuk 1 tahun 1 kali. Jadi, this is a big deal, saudara-saudara, buat kebanyakan dari mereka. Karena apa? Karena ternyata apa yang Allah lakukan di dalam Yesus itu membuat kita, untuk kita bisa dapat datang kepada Dia setiap waktu, saudara-saudara. Ketika mereka diberitahukan bahwa mereka bisa masuk ke tempat kudus Allah setiap waktu, saudara-saudara, hanya oleh karena darah Yesus, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat mereka. Dan mereka melihat ini adalah sebuah major breakthrough di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang disyukuri oleh orang-orang pada zaman kitab Ibrani ini ditulis,
Mereka tidak perlu lagi membawa korban, mereka bisa datang kepada Allah kapan waktu. Oleh karena itu di ayat 26, dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kalau kita berbuat dosa, kata si penulis ini, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa sengaja ataupun tidak sengaja, saudara-saudara, tidak perlu lagi membawa korban. Wow. Hanya karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Hanya karena darah Yesus, saudara-saudara, yang dikorbankan di atas kayu salib, yang menyucikan kita dan membuat kita memiliki akses untuk dapat datang kepada Allah kapan waktu. Tidak perlu membawa sesuatu, kita tidak perlu membawa persembahan, kita tidak perlu membawa pengorbanan. Yang perlu ialah hati yang hancur untuk kita dapat datang kepada Allah, dan kita boleh mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan seringkali kita jarang syukuri, saudara-saudara. Saudara, nanti pada tanggal 27, ya, kita akan ada home group di rumah saya, saudara-saudara. Saya bukannya bilang bahwa saudara harus datang semuanya, home group ini, oke? Tentunya ada orang yang tidak bisa datang, ada persekutuan doa, saudara-saudara. Dan di home group ini, saudara-saudara, biasanya kalau misalnya orang-orang datang ke rumah saya untuk persekutuan doa, mereka itu hanya duduk di sekitar living room dan juga di sekitar meja makan saya, di meja makan kami, saudara-saudara. Oke? Dan hanya ada orang tertentu yang biasanya pernah naik ke atas di rumah saya. Siapa yang pernah naik ke atas rumah saya? Imam besar. hanya sebagian orang, saudara-saudara. Mungkin sebagian dari saudara belum pernah naik ke lantai yang kedua. Dan hanya ada sebagian kecil lagi orang yang pernah masuk ke kamar saya, saudara-saudara. Kamar kami. Siapa yang udah pernah masuk ke kamar kami? Karena apa, saudara-saudara? Karena satu hal. Nggak semua orang masuk. Begitu. Nggak semua orang masuk. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, kita datang kepada Allah. Kita mempunyai imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang telah membuat kita dapat datang kepada Dia anytime, ke ruang yang maha suci. Untuk datang memuji Dia, untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, kata penulis kitab Ibrani ini, apa? Datang. Jangan, don't take it for granted. Datang kepada Allah. Dan ini adalah sebuah privilege, sebuah keistimewaan bagi kita semuanya untuk dapat datang kepada Allah. Dan datang bukan dengan keraguan loh, saudara-saudara. Datang bukan dengan keraguan. Tetapi jelas ini ditulis di ayat 22 dan 23, ada di layar, kita datang dengan apa? Keyakinan yang apa? Teguh, saudara-saudara. Dengan keyakinan iman yang teguh. Dan kita, saudara-saudara, dipanggil untuk kita memiliki dan memegang pengharapan itu. Jadi, si penulis kitab Ibrani pertama mengajak kita untuk melihat ke atas. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, penulis kitab Ibrani mendorong para pembacanya untuk melihat ke samping. Saudara-saudara, ke samping. Jadi dia tahu bahwa selama hidup kita, saudara-saudara, selama kita hidup, boleh dikatakan, kita memang harus bergantung ke atas. Tetapi kalau kita hanya bergantung ke atas tanpa kita memiliki support yang ada di sekitar kita, saudara-saudara, maka pada akhirnya kita juga mungkin akan give up, saudara-saudara. Dan ketergantungan kita ke atas, saudara-saudara, itu akan membuat kita sadar kalau misalnya kita perlu juga menggantungkan diri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya dia katakan di ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kata saling ini penting, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya ialah bahwa kita bukan kerjakan sendiri, tetapi kita kerjakan di dalam kelompok. Di dalam kelompok. Gak harus kelompok 20 orang, bisa kelompok 5 orang, bisa kelompok 3 orang, tetapi kita kerjakan di dalam kelompok. Kelompoknya pun, saudara-saudara, bukan kelompok sembarang kelompok.
Begitu loh. Tetapi kelompok yang pertama-tama memegang teguh Alkitab sebagai dasar firman Tuhan, kelompok yang berfokus kepada Kristus sebagai pusat dan sebagai pemberitaan daripada kelompok tersebut, dan kelompok yang sadar kalau misalnya di dalam kehidupan mereka tanpa Kristus, tanpa karya Kristus yang utama di atas kayu salib, mereka itu nggak ada apa-apanya. Jadi dengan kata lain penting sekali untuk kita memilih kelompok mana yang kita mau belong, saudara-saudara. Jadi bukan hanya sembarang kelompok, bukan hanya sembarang orang, tetapi kelompok yang akan membantu kita untuk kita tidak give up. Ngerti ya yang saya maksud di sini? Untuk kita tidak give up, saudara-saudara. Dan kita berkumpul bersama-sama dengan kelompok itu, bukan karena kelompok itu suka makan sama-sama, bukan karena kelompok itu karena vibe-nya enak, begitu ya. Bukan karena datang ke gereja karena hanya sekedar pendetanya, khotbahnya bagus. Tetapi saudara-saudara, kita datang bersama-sama untuk berkumpul dan berfokus kepada Kristus. Dan kepada firman-Nya. Dan untuk kita juga, saudara-saudara, tahu bahwa kita memiliki tugas yang Kristus sudah berikan kepada kita untuk membawa orang yang belum mendengarkan Dia untuk boleh datang dan untuk menjadi bagian daripada kelompok itu. Kalau kalau kita tidak melakukan hal itu, lebih baik kita bubar, saudara-saudara. Lebih baik kita bubar. Kalau ada di sini untuk mendorong orang mengenal Yesus, maka kita tahu bahwa apa? Bahwa itulah yang menjadi tugas kita. Mendorong untuk orang tahu bahwa Injil telah membebaskan kita. Mendorong untuk orang tahu, saudara-saudara, kalau misalnya karya Kristus itu semata-mata adalah untuk membebaskan kita dan untuk membawa kita di dalam persekutuan dengan Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu, si penulis kitab Ibrani tulis di ayat 25 yang tadi kita baca ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk terus, kata penulis Ibrani, apa? Untuk terus kita melakukan. Dan ini bukan bukan tanpa perjuangan, tetapi dengan perjuangan. Oleh karena itu dia tulis di ayat 32, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita tetap bertahan. Perhatikan nggak? Bertahan dalam perjuangan yang berat, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita ada di dalam medan perang, boleh dikatakan. Tetapi untuk kita bertahan di medan perang itu. Begitu loh. Karena medan perang itu adalah medan yang penuh dengan perjuangan. Bertahan. Dan ada di dalam ketekunan. Di ayat 36, di-highlight ayat ini yaitu memerlukan ketekunan, saudara-saudara. Jadi bukan hanya sekedar bertahan, tetapi bertahan terus-menerus. Tekun, saudara-saudara. Dan kita melihat ketika kita bertahan secara tekun, menemukan kelompok yang cocok, saudara-saudara, dan kelompok yang memang berpusat kepada Kristus, saudara-saudara, maka mau tidak mau, Allah pun juga bekerja di dalam kita untuk menguatkan kita. Kenapa kita perlu menemukan kelompok yang berfokus kepada Kristus? Karena ketika kita menggantungkan diri kepada Dia, maka Dia pun di dalam kesetiaannya akan terus ada bersama-sama dengan kita. Jadi, kalau tadi kita lihat, apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ialah untuk kita bertahan dan untuk kita terus setia, tetapi dia katakan bukan hanya sekedar kita setia loh. Tapi ternyata yang luar biasa, di ayat 23, Allah juga adalah Allah yang setia kepada kita. Jadi, ketika kita setia kepada Dia, Allah pun juga Allah yang setia kepada kita. Dan luar biasa, saudara-saudara, Allah membuktikan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau misalnya saudara bisa menyaksikan hal tersebut, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika Allah menunjukkan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, kata penulis kitab Ibrani apa? Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ayat 35, karena besar upah yang menantinya. Itu yang kedua. Dia mendorong kita untuk melihat ke samping. Yang ketiga,
Yang terakhir, saudara-saudara, dia mendorong kita juga untuk melihat ke depan. Melihat ke depan, saudara-saudara. Jadi bukan hanya melihat ke atas, bukan hanya melihat ke samping, tetapi melihat ke depan, saudara-saudara. Dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa hidup ini orang harus terus bertahan, tekun, dan tidak give up. Tetapi kita punya Tuhan Yesus, saudara-saudara, sebagai imam besar kita. Dan dia telah membasuh kita bersih, dia telah membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib, dan dia telah datang, saudara-saudara, untuk memberikan kepada kita apa? Pengharapan di masa yang akan datang, saudara-saudara. Pengharapan di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya ini pengharapan macam apa yang dia maksudkan? Pengharapan di masa yang akan datang. Seperti apa, saudara-saudara? Apakah ini semacam reward, begitu loh? Atau hadiah, apalagi di ayat 35 ya, kalau saudara baca, dikatakan apa? Saya bacakan bagi saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena apa? Karena besar upah yang menantinya. Besar upah yang menantinya. Upah seperti apa, saudara-saudara? Gaji yang besar? Upah seperti apa? Mahkota? Upah seperti apa? Kamar VIP di surga, ocean view, begitu ya, atau mountain view, saudara-saudara. Maksudnya apa ini? Upah yang besar. Upah yang besar, saudara-saudara, ialah upah di mana kita nanti akan ada bersama-sama dengan Allah di dalam satu ruangan, saudara-saudara. Surga itu bukan hanya sebuah tempat, tetapi surga itu adalah sebuah kedekatan kita dengan Allah. Dan yang luar biasa bukan hanya itu, tetapi ialah bagaimana kita juga dapat melihat bahwa orang-orang yang menyesahkan kita itu pada akhirnya juga dihukum. Ini terkesan sadistik ya saudara-saudara ya, karena sepertinya kita melihat orang kesusahan dan orang dihukum begitu loh. Tetapi penulis kitab Ibrani tulis ini, dia katakan di ayat 30, ada di layar. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi dia katakan, apa? Tuhan akan menghakimi umatnya. Perhatikan di sini, saudara-saudara. Bukan kita yang akan menghakimi orang yang menyesahkan kita, tetapi Tuhan yang akan menghakimi, saudara-saudara. Dan kita akan menjadi orang-orang yang melihat hal-hal tersebut. Ketika Tuhan menghukum orang-orang yang menyesah orang Kristen, ketika Tuhan pada waktu itu melakukan pembalasan, itu adalah waktu di mana kita akan melihat satu karakter Allah yang seringkali kita tidak mau bicarakan pada saat ini, yaitu pembalasan terhadap pemberontakan manusia, saudara-saudara. Saudara, kita jarang bicara mengenai hal itu sekarang. Karena apa? Karena itu dianggap tidak politically correct. Karena bagaimana kita melihat dan mentertawakan orang yang sedang kesakitan atau orang yang sedang kesusahan. Tetapi ketika nanti kita bertemu dengan Allah, saudara-saudara, itu adalah salah satu karakter Allah yang Allah akan tunjukkan di hadapan kita, dan yang luar biasanya, di mana kita akan bersyukur dan berterima kasih atas Allah yang adil. Allah akan membalas orang-orang yang memberontak kepada Dia, saudara-saudara. Itu tidak politically correct, saya katakan saat ini. Karena apa? Karena politically correct itu sebetulnya adalah ketika semua orang pada akhirnya bisa masuk surga. Betul nggak? Itu politically correct. Statement boleh dikatakan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, buat orang-orang yang memberontak kepada Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka akan ada hukuman. Dan kita yang diselamatkan, kita akan menyaksikan itu, saudara-saudara. Gambaran yang sangat vivid tersebut. Dan itulah gambaran di mana kita akan memuji, memuliakan Allah. Katakan, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Kapan? Itu adalah di masa yang akan datang. Sekarang belum waktunya, sebab ia akan datang di ayat 37, dan orangku yang benar akan hidup oleh iman di ayat 38, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang Allah lakukan nanti,
ialah untuk dia datang kembali yang kedua kali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dia akan menghakimi kita semua. Kita semua, saudara-saudara. Baik yang percaya maupun tidak percaya. Kita akan dihakimi. Tetapi bagi kita yang percaya, kita nggak perlu takut. Karena kita tahu bahwa pembela kita, itu adalah dia sendiri. Yesus sendiri yang akan membela kita. Tetapi bagi kita yang tidak percaya, saudara-saudara, atau bahkan bagi kita yang give up di dalam perjalanan iman percaya kita, maka Allah akan melakukan sesuatu. Dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 38 apa? Aku tidak berkenan padanya. Aku tidak berkenan padanya. Akan ada kematian yang akan mengerikan di ayat 27, kalau saudara lihat. Oleh karena itu, dia katakan kepada semua orang yang membaca surat tersebut di ayat 35, janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Don't give up. Terus percaya. Dan bagaimana caranya? Caranya ialah untuk kita sadar apa yang Allah lakukan bagi kita, untuk kita connect dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kelompok yang tepat, dan untuk kita memiliki pengharapan ke depan, melihat ke depan, bahwa Allah suatu ketika akan datang kembali, dan dia akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati, seperti yang kita baca di pengakuan iman rasuli, dan dia akan melakukan pembalasan kepada orang yang tidak berkenan, orang yang memberontak kepadanya. Saudara-saudara. Di mana kita ketika dia nanti datang kembali? Dan itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing, saudara-saudara. Di mana kita nanti? Apakah kita akan ada di sisi Allah? Kita tahu bahwa Yesus adalah pembela kita, atau kita ada di sisi yang berseberangan dengan dia, saudara-saudara. Itu adalah jawaban yang harus kita jawab masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus bertekun, untuk kami terus, ya Bapa, bertahan. Dan Tuhan, kami tahu ya Bapa, kami harus memandang ke atas untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami juga tidak melepaskan kehidupan kami dari orang-orang yang ada di sekitar kami, yang dapat mendukung kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, mata kami boleh terus memandang ke depan, karena ada pengharapan ketika Engkau datang kembali yang kedua, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami ya Bapa untuk kami terus bertahan, untuk kami terus tidak give up, dan biarlah kiranya kami juga tidak give up dengan kami terus datang dan terus connect ya Bapa dengan orang-orang yang akan mendukung kami, yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Sampai nanti Tuhan datang kembali, atau sampai nanti kami kembali kepadamu. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.